Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebelum kita membahas GLB, perlu kita mengetahui beberapa istilah ini gitu ya. Nah, jadi di sini ada mekanika, kinematika, dan dinamika. Nah, mekanika itu apa sih? Nah, jadi mekanika itu adalah merupakan suatu studi yang mempelajari tentang benda, gerak, dan gaya. Nah, sementara kinematika dan dinamika ini merupakan bagian dari mekanika, di mana kinematika itu adalah merupakan suatu studi yang mempelajari tentang benda, gerak, dan gaya tanpa melihat ataupun menganalisis sebab kenapa benda tersebut bergerak gitu ya. Nah, sementara dinamika itu kebalikannya. Dinamika ini merupakan bagian dari ilmu mekanika, di mana dinamika ini melihat ataupun menganalisis kenapa benda tersebut bergerak. Itu bedanya ya. Nah, sekarang sebelum kita juga mempelajari atau masuk ke dalam GLB, perlu kita ketahui beberapa besaran ini gitu ya. Nah, jadi ada jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, sekarang jarak dan perpindahan biasanya itu simbolnya S atau X gitu ya. Nah, jarak dan perpindahan ini berbeda. Kalau jarak ini merupakan besaran skalar gitu ya, di mana besaran skalar itu adalah merupakan besaran yang dia hanya memiliki nilai saja. Nah, sementara perpindahan adalah besaran vektor, di mana perpindahan ini merupakan suatu besaran selain dia memiliki nilai, tapi juga memiliki arah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada lapangan sepak bola gitu ya, di mana panjangnya itu 100 meter. Nah, sudah pasti titik tengahnya itu 50 meter gitu ya. Nah, sebuah mobil berjalan dari titik A ke titik C dan kembali ke titik B dalam waktu 50 sekon atau 50 detik. Nah, berapa jarak dan perpindahannya gitu ya. Nah, sekarang kita cari jaraknya dulu ya. Di sini ya. Jarak. Nah, yang pertama, mobil berjalan dari titik A ke titik B, ke titik C. Jadi kalau kita formulasikan itu begini ya. Pertama, mobil itu berjalan dari titik A titik C dan kembali ke titik B, BC gitu ya. Jadi AC ditambah BC sama dengan AC-nya tadi 100 meter ditambah BC-nya 50 meter. Sehingga jarak mobil berjalan tadi itu 150 meter gitu ya. Nah, ini untuk jarak, di mana jarak merupakan besaran skalar ya. Besaran skalar. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahannya. Perpindahan, di mana perpindahan ini merupakan besaran vektor. Selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Nah, sebuah mobil berjalan dari titik A ke titik C, sehingga A, C ya, dan kembali ke titik B. Nah, karena perpindahan itu adalah besaran vektor, jadi kalau tadi mobil berjalan dari titik A ke titik C itu positif, kemudian dari titik C ke B ini kan kebalikannya begitu ya. Nah, sehingga menjadi minus atau negatif, sehingga minus BC. Sehingga hasilnya adalah AC tadi 100 meter, BC-nya dikurang BC, kurang 50 meter, sama dengan 50 meter. Nah, ini perpindahannya. Jadi itu bedanya ya. Beda antara jarak dengan perpindahan. Nah, sekarang kita masuk ke kelajuan dan kecepatan. Teman-teman semua, kelajuan identik dengan jarak. Kecepatan identik dengan perpindahan. Hingga kelajuan merupakan besaran skalar dan kecepatan merupakan besaran vektor, begitu ya. Nah, jadi kalau kita cari berapa sih kelajuan dan kecepatannya, ya. Nah, kelajuannya dulu ya, kelajuan. Di mana rumusnya adalah P sama dengan S per T. Nah, jadi kelajuan P sama dengan S per T. S-nya adalah jarak. Nah, gitu ya. Sehingga jarak tadi 150 meter. Waktu mobil tadi berjalan dari titik A ke titik C, kemudian ke titik B, itu 50 detik. 50 sekon ya. Sehingga hasilnya adalah 3 meter per sekon. Nah, ini kelajuannya. Nah, sementara kecepatan
Maka rumusnya V sama dengan S per T. Sama dengan S-nya tadi adalah perpindahan, gitu ya. Nah, sehingga S-nya 50 meter dibagi 50 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Nah, ini kecepatannya. Jadi bisa dibedakan apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kelajuan, dan apa itu kecepatan, gitu ya. Nah, teman-teman semua, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa mekanika itu terbagi ke dalam dua ya, kinematika dan dinamika. Nah, kinematika itu juga terbagi lagi ya. Jadi kinematika itu terbagi ke dalam ada kinematika gerak lurus, Oke. Kemudian nanti ada kinematika melingkar beraturan, dan kemudian ada kinematika gerak parabola ya. Nah, GLB ini masuk ke dalam kinematika gerak lurus, di mana kinematika gerak lurus nanti di situ ada GLB yang akan kita bahas sekarang, kemudian nanti ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kemudian nanti ada gerak vertikal ke atas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, dan ada gerak jatuh bebas, gitu ya. Nah, teman-teman semua, GLB, gerak lurus beraturan ini terjadi ketika V kecepatannya itu dalam keadaan konstan atau tetap, gitu ya. Nah, ketika kecepatannya tetap, maka sudah pasti A-nya 0, gitu. Jadi kalau kita naik sepeda motor, maka kita memacunya dengan kecepatan 80 km per jam. Maka GLB, gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya tetap 80 km per jam. Nggak berubah dia, gitu ya. Nggak menjadi 90, 100, dan sebagainya, gitu. Nah, GLB ini, kalau kita buat dalam sebuah grafik kecepatannya, maka grafik kecepatannya itu akan membentuk suatu garis lurus, gitu ya. Jadi enggak parabola, berbelok, atau sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini grafik kecepatan, di sini ada jarak, di mana satuannya meter, kemudian di sini T, satuannya second. Jadi ketika sebuah kendaraan gitu ya berjalan, di waktu 1 detik, di detik pertama, jaraknya 5 meter yang sudah ditempuh. Kemudian di detik kedua 10, dan begitu seterusnya. Nah, maka kalau sudah kita ketahui ya, kalau seandainya nanti dia di detik ke-10, maka sudah pasti kecepatannya, jaraknya yang ditempuh adalah 50 meter, gitu ya. Nah, jadi kecepatannya berapa? Jadi kecepatannya sudah kita ketahui adalah 5 meter per sekon. Jadi ketika di detik di detik pertama, jaraknya yang ditempuh 5 meter, kemudian di detik ketiga, jarak yang ditempuh ada 15 meter, gitu ya. Nah, maka kecepatannya adalah 5 meter per sekon, begitu ya. Jadi ini GLB, gerak lurus beraturan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah contoh soal ya. Nah, soalnya adalah mobil A dan B masing-masing berjalan dengan kecepatan 50 km per jam dan 100 km per jam untuk menempuh jarak 100 km ke kota Kuala Simpang. Berapa perbedaan waktu mobil A dan B untuk sampai ke tujuan? Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, dari soal yang diketahui itu ada kecepatan mobil A, kita simbolkan sebagai VA. Nah, itu 50 km per jam. Dan kemudian ada kecepatan mobil B, kita simbolkan dengan VB, yakni 100 km per jam. Oke. Nah, kemudian jaraknya S ya, 100 km. Yang ditanya adalah perbedaan waktu mobil A dan mobil B. Nah, jawab ya. Nah, pertama yang harus kita cari dulu adalah berapa lama sih mobil A sampai ke tujuan dan berapa lama sih mobil B sampai ke tujuan, gitu ya. Jadi T-nya ditanya. Nah, jadi kita cari dulu TA.
Ya, dimana rumusnya tadi kan V sama dengan S per T. Kalau T yang ditanya maka menjadi S per V. Jadi S per V A sama dengan S-nya tadi 100 km dibagi PA-nya 50 km per jam. Nah, maka hasilnya adalah 2 jam. Ini untuk mobil A. Jadi mobil A akan sampai ke tujuan dalam waktu 2 jam. Nah, sekarang mobil B, PB sama dengan S per PB atau kecepatan mobil B sama dengan 100 km dibagi 100 km per jam sama dengan 1 jam ya. Nah, jadi mobil B sampai ke tujuan, sampai ke kota Kuala Simpang dalam waktu 1 jam. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa sih selisih waktunya antara mobil A dan mobil B, sehingga delta T sama dengan TA waktu mobil A dikurang waktu mobil B sama dengan 2 jam dikurang 1 jam sama dengan selisihnya 1 jam. Oke, paham ya? Nah, soal selanjutnya, sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 500 km per jam selama 2 jam dan kemudian dengan kecepatan 800 km per jam selama 4 jam. Berapa kecepatan rata-rata pesawat tersebut? Nah, sekarang diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah kecepatan. Nah, ini kan jadi pesawat ini mengalami kita katakan dua fase gitu ya. Nah, jadi pertama itu pesawat terbang dengan kecepatan 500 km per jam selama 2 jam, ini fase pertama. Kemudian fase kedua itu dia terbang dengan kecepatan 800 km per jam selama 4 jam gitu ya. Nah, kita anggap ya fase pertama itu 1, fase pertama itu 2. Jadi kecepatan di fase pertama V1 sama dengan 500 km per jam ya. Kemudian V2 sama dengan 800 km per jam. Oke, kemudian yang diketahui lagi adalah T-nya gitu ya. Nah, T1 waktu di fase pertama itu 2 jam dan T2 atau waktu di fase kedua itu adalah 4 jam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-ratanya ya. Nah, untuk mengetahui kecepatan rata-ratanya, maka kita harus tahu terlebih dahulu berapa sih jarak yang sudah ditempuh pesawat pada fase pertama, pada fase 500 km per jam ini tadi, dan waktunya 2 jam. Kemudian berapa sih jarak yang sudah ditempuhnya pada fase yang kedua, gitu ya. Nah, maka kita cari satu persatu terlebih dahulu. Nah, maka S1, jarak di fase yang pertama. Kalau yang ditanya S berarti kan rumusnya V dikali T gitu ya. Ya, S1 sama dengan V1 dikali T1 sama dengan 500 km per jam dikali 2 jam sama dengan 1000 km gitu ya. Nah, sekarang jarak di yang fase kedua, S2 sama dengan V2 dikali T2 sama dengan V2 tadi 800 km per jam kali 4 jam sama dengan 3200 km. Nah, setelah didapat jaraknya di fase pertama dan fase kedua, kemudian waktu totalnya gitu. Karena kan nanti gini deh, T rata-rata itu sama dengan S per T ya. Jadi S total ditambah T total gitu. S totalnya dulu kita cari ya. Jadi S total sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 100 km ditambah 3200 km sama dengan 4200 km ini S totalnya. Nah, kalau T totalnya gampang ya. Jadi T totalnya sama dengan T1 tambah T2 sama dengan T1 tadi 2 jam ditambah 4 jam sama dengan 6 jam. Nah, sehingga V rata-ratanya adalah 4200 km dibagi 6 jam.
sehingga rata-rata kecepatan dari pesawatnya adalah 700 km per jam. Oke, ini hasilnya, paham ya?